Banyak orang kalau mau diet itu takut sama lemak. Emangnya lemak itu setan? Halo Sobat Sehat, welcome back to my YouTube channel. Makasih ya sudah klik video ini. Nah, di video kali ini aku mau bahas ilmu makanan atau pola makan saat diet. Pola makan saat diet ini penting banget sob buat support diet kalian. Menu makanan yang sehat adalah yang mengandung makro dan mikronutrien dalam satu piring. Jadi, apa aja sih yang dimakan? Pola makannya kayak gimana ya? Jawabannya ada di video ini. Tonton sampai habis ya. Bentar sob. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga ya lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja yuk masuk ke videonya. Diet itu jangan cuman fokus ke defisit kalori aja. Kalau cuman fokus ke defisit kalori sih makan apa aja boleh, bebas, asal nggak lebih dari TDEE. Kalau dalam waktu yang panjang, konsisten gitu, ya tetap bisa turun berat badannya. Tapi kembali ke tujuan awal diet, kan biar sehat ya. Jadi prioritaskan makanan yang dibutuhkan tubuh, yaitu yang mengandung mikro dan makronutrien yang seimbang. Karena selama diet kan kita belajar makan teratur dengan porsi yang sesuai. Jadi bukan porsi kuli loh ya. Nah, di videoku yang sebelumnya, aku kan udah pernah bahas makro dan mikronutrien secara singkat. Yang belum nonton, ini linknya aku taruh sini ya. Nanti kalian bisa nonton setelah video ini. Sedangkan di video ini, aku akan lebih detail lagi sob. Karena aku akan membahas, mengupas tuntas, sampai tak berbekas. Check it out. Jadi ini aku bahas makronutrien dulu ya sob ya. Yang pertama, wajib ada karbohidrat. Nggak perlu deh kalian sok-sokan diet nggak makan nasi tapi kelaparan, lemes, pusing, puyeng kayak banyak utang aja. Nggak perlu takut sama karbohidrat sob, terutama nasi putih nih. Karena kebanyakan orang itu takut sama nasi putih. Bilangnya nasi putih itu jahat. Padahal nasi putih itu gak salah apa-apa. Kan kasihan ya dia disalahin mulu. Yang salah itu kita, karena kita selalu makan berlebih. Apa aja dimakan, ada nasi dimakan, ada rendang dimakan. Karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat simpleks atau karbohidrat yang sederhana. Nah, komponen utama dari karbohidrat itu ada tiga, yaitu serat, pati, dan juga gula. Serat dan pati adalah karbohidrat kompleks, sedangkan gula adalah karbohidrat simpleks atau karbohidrat simple gitu ya, yang sederhana. Aku jelasin keunggulan dari dua karbohidrat ini ya sob ya. Yang pertama, karbohidrat simpleks. Namanya juga karbohidrat simpleks atau simple ya. Jadi ya dia gampang dicerna oleh tubuh. Karena gampang dicerna, jadi dia cepat menghasilkan energi. Tapi kelemahannya adalah karbohidrat simpleks ini juga cepat bikin kita lapar sob. Selain itu, karbohidrat jenis ini juga cepat diserap oleh tubuh. Jadi gula darah itu cepat naiknya sob. Gula darah itu kalau kelebihan dan nggak kepake, ntar lama-lama numpuk dan diubah jadi lemak. Kalau terus-menerus ya bisa bikin naik berat badan. Makanya karbohidrat jenis ini cocok banget dikonsumsi pas badan lagi butuh energi dalam waktu yang cepat. Contohnya nih, pas mau olahraga dan juga setelah selesai olahraga, buat balikin energi. Mantep nih. Contoh makanan yang termasuk karbohidrat simpleks adalah nasi putih, gula, tepung-tepungan, dan semua jenis makanan olahannya. Termasuk kue-kuean, cookies, roti-rotian, gitu ya sob ya, dan masih banyak lagi. Lanjut ke karbohidrat kompleks, ini kebalikannya dari karbohidrat simpleks ya sob ya. Karbo kompleks lebih lama dicerna oleh tubuh karena melewati banyak proses yang lebih rumit daripada karbo simpleks. Jadi, karbo jenis ini bisa bikin tubuh kenyang lebih lama. Lebih awet daripada karbo simpleks sob, karena energi yang dihasilkan lebih stabil.
Terus kalau buat diet itu yang disarankan emang karbo jenis ini, karbo kompleks ya. Contoh makanannya adalah oatmeal, ubi, kentang, nasi merah, jagung, kacang polong, singkong, talas, dan masih banyak lagi. Monggo, searching sendiri ya. Lanjut ke makronutrien yang kedua adalah protein. Protein dikenal sebagai zat pembangun otot sob, membentuk, memperbaiki sel dan jaringan tubuh yang rusak. Membantu meningkatkan metabolisme tubuh yang termasuk di dalamnya adalah pembakaran lemak. Sepenting itu sob, fungsi protein. Keren banget ya? Kayak aku. Protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu protein nabati dan juga protein hewani. Contoh makanan yang mengandung protein nabati itu tahu, tempe, edamame, quinoa, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang almond, kacang merah, kacang arab, kacang mete, juga biji-bijian kayak chia seed dan biji bunga matahari. Selain itu, protein nabati juga ada pada sayuran loh sob, kayak bayam dan brokoli. Sedangkan contoh makanan protein hewani adalah daging merah, ikan, telur, daging ayam, seafood, dan juga produk olahan susu kayak keju dan juga yogurt. Nah, ini aku jelasin efek atau dampak buruknya kalau kalian kurang makan protein. Bisa menyebabkan rambut rontok, imun tubuh menurun, dan juga penyembuhan luka yang melambat. Oh, no. Duh, bahaya banget ya sob ya. Lanjut yang ketiga, wajib ada lemak. Banyak orang kalau mau diet itu takut sama lemak. Emangnya lemak itu serem? Kayak setan gitu? Enggak kan ya? Mentang-mentang lagi diet, masaknya sama sekali nggak pakai minyak. Makanannya rebusan-rebusan semua. Hambar gitu. Padahal lemak juga penting loh sob, karena kan lemak berperan dalam pembentukan hormon dan menjaga keseimbangan hormon tersebut. Dampak buruknya kalau kalian kurang konsumsi lemak, itu bisa gangguan hormon yang bisa menyebabkan kalian jadi mensnya nggak lancar sob. Ngeri nggak tuh? Lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Lemak tak jenuh dibagi lagi nih sob, jadi dua, yaitu lemak tak jenuh tunggal dan juga lemak tak jenuh ganda. Puyeng nggak tuh? Minum obat dulu sana. Nggak usah puyeng. Ini akan aku jelasin pelan-pelan kok. Lemak tak jenuh tunggal ini termasuk lemak baik ya, bisa menurunkan kolesterol jahat, mengontrol gula darah, dan juga menurunkan resiko penyakit jantung. Contoh makanannya yaitu kacang-kacangan, minyak zaitun, minyak wijen, dan juga alpukat. Sedangkan lemak tak jenuh ganda hampir sama fungsinya, yaitu membantu menurunkan kolesterol jahat, menurunkan resiko penyakit jantung, dan juga diabetes tipe 2. Contoh makanannya kacang kenari, selai kacang, minyak zaitun, omega 3 dan 6, kayak ikan salmon, makarel, sarden, ikan teri. Terus ada biji-bijian juga kayak chia seed, biji wijen, biji labu, biji bunga matahari, minyak kenari, minyak kedelai, mayonaise, dan masih banyak lagi. Terus lanjut jenis lemak yang kedua, yaitu lemak jenuh atau lemak trans. Gak cuman kita yang bisa jenuh, lemak juga bisa jenuh sob. Mungkin kelamaan work from home kali ya. Bruh. Jenis lemak ini termasuk gak sehat sob, karena kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan juga dalam jangka waktu yang panjang, bisa bikin naik berat badan dan juga kolesterol. Selain itu juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Contoh makanannya kayak margarin, produk olahan tepung, roti-rotian, kue-kuean, produk olahan susu seperti keju, es krim, dan juga yogurt. Walaupun ada efek negatif, bukan berarti kita nggak boleh makan sama sekali sob. Masih boleh kok, asal balik lagi sama pengaturan porsi dan juga frekuensi. Silahkan kalian konsumsi secukupnya dan juga sewajarnya. Menurut The American Heart Association, batas konsumsi lemak jenuh perharinya adalah 13 gram atau sekitar 6% dari total jumlah TDEE. Jadi emang udah ada jatahnya sob, nggak boleh lebih dari itu ya. Udah mainstream banget ya, diet pasti ada buah dan juga sayur.
Karena emang serat itu penting banget dan berpengaruh sama berat badan kita. Ada penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal Annals of Internal Medicine membuktikan kalau konsumsi serat sebanyak 30 gram per harinya bisa membantu menurunkan berat badan dan juga menurunkan tekanan darah. Terus bisa memperbaiki respon tubuh terhadap insulin. Serat ini dibagi menjadi dua sob, yaitu serat larut dan juga serat tidak larut. Serat larut adalah serat yang larut di dalam air. Ketika cairan masuk ke dalam lambung dan juga usus, serat ini diubah menjadi zat seperti gel yang dicerna oleh bakteri dalam usus besar. Serat larut membantu menyerap kelebihan cairan di dalam usus sob. Dengan konsumsi jenis serat ini, feses jadi lebih padat dan juga berbentuk. Selain itu, serat ini juga berperan dalam penyembuhan diare, menurunkan kolesterol, dan mengendalikan gula darah. Penting banget ya ternyata ya. Contoh makanannya itu kayak alpukat, ubi jalar, brokoli, buah pir, kacang merah, wortel, apel, jambu biji, dan biji bunga matahari lagi. Ternyata biji bunga matahari itu fungsinya bagus banget ya. Lanjut ke pembahasan jenis serat yang kedua, yaitu serat yang tidak larut. Serat tidak larut ini serat yang nggak bisa nyatu sama air sob. Kayak minyak aja ya. Atau kayak kamu sama dia. Serat ini yang bikin pup jadi lebih lembut dan juga gampang lewat usus. Jenis serat ini cocok banget buat yang lagi sembelit. Manfaat lain dari serat tidak larut adalah mempercepat perjalanan makanan melewati usus, menjaga kesehatan usus, dan juga mengatur pergerakannya. Contoh makanannya adalah oats, makanannya terbuat dari gandum, kacang-kacangan, terus ada buah dan sayur yang dimakan sama kulitnya. Contoh ada apel, pir, timun, kentang, ubi, dan lain-lain. Jadi, mulai sekarang biasakan kalau makan buah dan sayur tadi sama kulitnya ya sob ya, dicuci sampai bersih gitu. Karena ternyata bagus banget ya fungsinya buat pencernaan kita. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang makronutrien yang wajib ada dalam piring dietmu. Video selanjutnya aku akan bahas mikronutrien, menu makanan, dan juga jam makan saat diet sob. Ditunggu ya. Okay. Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Please komen di bawah kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan ya buat melengkapi. Komen juga di bawah apakah video kali ini bermanfaat. Kalau iya, silakan share ke media sosial yang kalian punya biar teman-teman yang lain juga dapat manfaat yang sama. Makasih sudah menonton. See you on my next video. Bye bye.